nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Iranda dan segenap wali murid, Ustadz Ustadzah serta anak-anakku yang selalu kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 telah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Dan semoga kita selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, segenap ustadz-ustadzah dan wali murid, gak terasa kita akan memasuki bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab yaitu kita ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah di mana orang-orang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat 5 waktu. Apa saja anak-anak salat 5 waktu? Salat 5 waktu kita mulai dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, kemudian salat isya. Itu adalah 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya salat sampai-sampai Allah sendiri mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang mulia di langit yang ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, di mana pada peristiwa itu disebut peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salatmu, salat wusta yaitu salat asar, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Di mana pada ayat ini menjelaskan kita disuruh memelihara. Maksudnya apa Ustaz dipelihara? Maksudnya kita harus benar-benar melaksanakan 5 salat 5 waktu itu. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan terus-menerus, maka Allah akan menjanjikan hadiah buat siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu menjanjikan akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, dan barang siapa yang melalaikan sholat 5 waktu, maka dia juga bisa akan masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, marilah kita selalu menjaga dan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu walaupun sekalipun. Di mana orang-orang yang satu kali saja tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka hadiahnya akan mendapatkan 40 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak
yang dikatakan firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir, percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan ahli neraka Saqar yang dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yang artinya, apakah yang memasukkan kalian, yang membuat kalian dimasukkan di neraka Saqar ini? Kemudian mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, khususnya sholat 5 waktu, dan kami juga tidak membantu orang-orang miskin, dan kami membicarakan yang batil atau kita membicarakan yang buruk-buruk bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Perlu diketahui untuk yang masuk di neraka Saqar ini bukan saja orang-orang yang tidak melakukan sholat, dan ingatlah di sini, dan juga orang-orang yang selalu mengatakan, mengucapkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk yang gimana perbuatan yang membuat hati orang lain sakit, dan juga perbuatan-perbuatan yang membuat orang yang mendengarkan juga sakit hati atau merasa terganggu. Ustaz-ustazah, segenap wali murid serta anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya, dan janganlah kita bermalas-malasan di dalam melaksanakan sholat. Di dunia ini kita bisa saja menunda jadwal pelajaran atau menunda jadwal pekerjaan, sedangkan kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan. Marilah kita selamatkan diri kita sebelum lewat waktunya jatah umur kita, terbatas hembusan nafas kita ada penghabisannya, dan kematian bagaikan pedang yang telah terhunus di atas leher kita. Kita tidak tahu kapan ia turun akan menebas leher kita. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang meninggalkan sholat, tidakkah ia malu kepada Allah yang menciptakannya, di mana Allah sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, sedangkan sholat 5 waktu yang awalnya kita diperintahkan, Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu, kemudian didiskon menjadi sholat 5 waktu yang mungkin kita laksanakan hanya beberapa menit saja di dalam satu hari. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah, perumpamaan sholat 5 waktu adalah ibarat di depan rumah kalian ada sungai, dan kemudian engkau mandi 5 kali di dalam sehari semalam. Kira-kira kalau engkau mandi 5 kali di dalam satu sehari semalam, apakah kita kelihatan bersih, bau harum, atau sebaliknya? Maka dari itu, marilah kita selalu melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat apa saja kita ulangi, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat ini adalah menjadi kesenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedamaian kalbunya serta kebahagiaan hatinya, serta termasuk kebahagiaan kaum muslimin semuanya.
Di dalam kitab Sulamun Taufik dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir Ba'alami. Beliau menjelaskan agar kita salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesudah melaksanakan rukun salat, dan jangan lupa yang pertama, kita harus berniat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sholat takut dimarahi oleh orang tua. Kita tidak boleh di sekolah kita takut dimarahi sama oleh ustadz dan ustadzah. Ingatlah, harus kita tata mulai sekarang bahwa kita niat sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang kita makan harus halal. Tidak diperbolehkan kita mengambil dari makanan dan minuman, mungkin di sekolah mengambil makanan dan minuman teman-temannya, tidak diperbolehkan. Jadi kalau sholatnya mau diterima, maka salah satunya makanan dan minumannya harus halal, yaitu punyanya sendiri. Yang ketiga, pakaian yang kita kenakan juga harus bersih, suci, dan juga halal, punyanya sendiri. Kalau nggak bawa sajadah, kalau mau sholat harus pinjam sama yang punya. Begitupun peci, nggak boleh kita pecinya temannya kita pakai kita sholat. Nggak pakai pinjam ustaz, tidak boleh. Yang baik, yang halal harus pinjam, bilang ke yang punya. Kemudian tempat yang kita gunakan juga harus halal. Selanjutnya, sholat yang kita lakukan harus disertai dengan kekhusyuan. Paling tidak anak-anak kalau sholat baca Fatihahnya harus benar. Terus pandangan mata ke arah tempat sujud. Tidak boleh sebagian teman-teman kita kalau sholat, kalau nggak ada ustadz toleh kanan, toleh kiri, dan juga ngomong sama sebelahnya itu tidak boleh. Jadi kita harus membaca bacaan-bacaan di dalam sholat tanpa banyak gerakan. Gak boleh banyak gerakan, baik tangan, kepala, kaki, apalagi sampai berbicara, membuat sholat menjadi batal. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ujub dengan sholat yang dilakukan. Ujub artinya apabila seseorang melihat bahwa kemampuan menjalankan ibadahnya atau dia punya keistimewaan semata-mata bukan dari Allah. Padahal sesungguhnya itu segala yang membuat kita enak, yang membuat hidup kita menjadi enak, kita sehat, kita diberi uang saku sama orang tua, kita dikasih makan oleh orang tua, kita dibelikan baju sama orang tua, semuanya itu adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita kepada kita. Jadi ingatlah, apa yang kita pakai, apa yang kita rasakan, itu semuanya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir selalu menjaga sholat 5 waktu dan jangan sampai tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Yang lebih afdal lagi adalah melaksanakan sholat jamaah, di mana sholat jamaah ini adalah pahalanya 27 derajat lebih baik daripada orang yang sholat sendirian. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon selalu dijaga sholatnya, tetap semangat. Semoga kita, keluarga besar Istiqrada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul salam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.